saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati. Ba'lawi itu adalah sebuah keluarga yang di Indonesia mereka ini dipanggil Hatib. Ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab Alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati. Di Indonesia mereka ini dipanggil Hatib. Itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Bukan Alawi, tapi Alwi. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid, bukan keturunan Ali. Kalau Ali itu Alawiyin. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab Alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab Alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sezaman. Tidak ada kitab-kitab yang sezaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5, juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab Ba'alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejaman. Oh, ini udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab Ba'alawi dikonstruksikan pada abad ke-9, bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa,
yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk yakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada, dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titi mangsa sesuai dengan titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada abad itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahib Mirbat yang ada di Mirbat telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Ubaidillah punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahib Mirbat. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka, dan ini dapat dipertanggungjawabkan karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Nah, kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahib Mirbat pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahib Mirbat. Menurut Ibnul Athir abad ke-7, yang bergelar Shahib Mirbat adalah Muhammad Al-Manjawi, raja di Mirbat. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnul Athir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad Al-Manjawi. Muhammad Al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnul Athir sebagai Shahib Mirbat. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahib Mirbat. Nah, tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahib Mirbat untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbat, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahib Mirbat. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbat dan sejarah Dhifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahib Mirbat ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahib Mirbat dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahib Mirbat,
tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Dhifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia acan. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali ini. Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi. Tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Shahib Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Shahib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Shahib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Dhifar, saya yakin orang Dhifar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Shahib Mirbat ini, sejarawan Dhifar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadah-sadah mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkan. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada, rungkan semua. Kemudian Abdullah bin Shahib Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Ghurar abad 10 sebagai anak Shahib Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Shahib Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Shahib Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Shahib Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah ini bin Muhammad Shahib Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Shahib Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Shahib Mirbat. Muhammad Shahib Mirbatnya mana? Fiktif, tidak ada.
Muhammad Sahib Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Kalikosam, saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah, yang bisa dipegang keulamaannya dalam ilmu nasab, yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah, yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari luhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari luhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Lihat nama Abdullah bin Sahib Mirbat, inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid, inqarada fi al-qarnis fi akhiri qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Sahib Mirbat itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Omar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak di atas namakan Ibnu Hisan, tapi di atas namakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan, manuskrip dicari, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada di dalam manuskrip asli untuk dicetak, sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap sebagai apa yang ada dalam manuskrip aslinya. Nah, tetapi yang baru ini yaitu kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan, tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan nama atau pengarang Syekh Sambal.
Jangankan apa namanya itu kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja ada yang meragukan dia betul-betul pernah ada. Jadi yang disebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini, para tokoh sejarawan di Yaman itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal, kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisan, kemudian ditaruhin nama Syekh Sambal yang disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi, pola baru gitu, modus baru gitu lah. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah ini yang diciplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Syekh Sambal itu adalah jiplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya, silahkan siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakininya. Bagaimana meyakininya? Mau itu hanya husnudon berarti atau suudon? Karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6, maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa setelah 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah, ngapain kita susah-susah kalau pola algoritma itu sudah kita tebak? Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa saya katakan dia bohong, harus nyari manuskripnya. Gus Rumel, kenapa Kiai Iman nggak cari manuskrip Alwi bin Thohir itu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan tapi Minal Hasan. Lalu Alwi bin Thohir abad 14 dia palsukan, minnya itu dirubah menjadi bin, akhirnya salah, apa namanya, beda pengertiannya. Kata Gus Rumel, Alwi bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan itu adalah Minal Hasan, itu berdasarkan manuskrip, dan manuskripnya disebutkan dalam mukaddimah. Ini manuskrip ditemukan di anu, dipegang anu, ditulis tanggal sekian, tahun sekian. Uqudul Almas itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip, tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini, apa namanya, Al-Majdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab,
menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan Anu, ditulis oleh Mang Anu. Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan mana yang harus dipertanggungjawab? Ini yang terjadi. Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Dia Shihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejaman. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, semuanya lengkap, ini binnya Anu, belajarnya di Anu, pergi ke Anu dan sebagainya, tetapi tanpa referensi kitab pada masanya, bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya abad berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafaf. Hanya itu saja mentoknya, dengan satu lagi kitab Al-Ghurar di abad ke-10. Kitab Al-Ghurar, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafaf. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafaf. Abad 10 nambah satu namanya Al-Ghurar. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tumbuh lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Tetapi semuanya akan mentok dan habis pada abad ke-9. Referensinya tidak akan bisa nganclong ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5 dan abad ke-4, karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada. Nah, itu. Lah mungkin itu saja poin-poin karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tentang Bani Jawi sedikit. Bani Jawi ini adalah Bani Melayu. Orang-orang Melayu hari ini adalah Bani Jawi. Bani Jawi ini, jangan kita mencari Bani Jawi ini asalnya dari mana. Bahkan Bani Jawi ini ternyata adalah orang-orang yang telah terdeteksi 4.000 tahun sebelum Masehi. Kesejarahannya itu bisa dideteksi di Yordania. Di Yordania ada sebuah kampung Jawa 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Mesir itu ditemukan kapur barus. Ketika Fir'aun itu berapa tahun itu? 6.000 tahun membangun piramid-piramid itu ditemukan bekas-bekas kapur barus yang asli dari Jawi, dari Melayu. Banyak sisa-sisa yang bisa ditemukan di dunia. Di Jepang misalnya itu ditemukan keris Jawa di masa purba. Berarti sebelum Indonesia hari ini merasa sebagai bangsa budak, bangsa yang pada bangsa asing, pada endoro-endoro, dulu leluhur kita ini adalah Bani Jawi yang luar biasa. Kesejarahannya bisa dideteksi bukan hanya dari 1 Masehi, bahkan dari 4.000 dan 6.000 sebelum Masehi. Ini nanti mungkin akan dikembangkan oleh Profesor Dr. Manahem Ali. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.